Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa kami masyarakat Cukubalak ini Pak sangat mendukung Pak dibangunnya destinasi wisata di Kecamatan Cukubalak ini. Kalaupun ibarat kata kami harus mengorbankan darah kami siap, kami mendukung. Puluhan masyarakat pro pembangunan destinasi wisata Karangputih Karput Kecamatan Cukubalak, Kabupaten Tanggamus, menggelar aksi damai di lokasi objek wisata setempat. Pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Koordinator Forum Masyarakat Cukubalak, Iskandar mengatakan, polemik pro dan kontra pembangunan objek wisata Karput itu hal biasa dalam setiap ada pembangunan. Dalam hal ini mayoritas warga dan tokoh masyarakat mendukung dan tidak mempermasalahkannya. Dikatakannya, dirinya merasa kaget beredarnya informasi adanya pro kontra, bahkan ada yang berharap agar ini bisa diusut tuntas sumber masalahnya sampai ke akar-akarnya, bahkan ada yang melapor ke pihak berwenang, untuk menghambat agar pembangunan tersebut tidak dilanjutkan. Menurut dia, kalau dirinya sudah ngobrol dan berkoordinasi dengan beberapa tokoh setempat, dan tidak ada yang mempermasalahkannya, atas dasar itu dirinya siap mengawal dan memperjuangkan pembangunan destinasi tersebut apapun rintangannya. Pak, jadi gini, kalau makanya tadi kita coba kita sampaikan melalui masyarakat, nama masyarakat, karena tadi kan kita ambil dari berbagai pekon, dari berbagai tokoh adat, tokoh masyarakatnya, supaya realnya ya masyarakat tuh inilah gitu loh, bukan masyarakat yang di medsos. Kalau di medsos itu bisa saja siapa saja kan, dan itu kan cenderung nggak bisa dipertanggungjawabkan Pak, pernyataannya Pak. Kalau ini saya sekali lagi, kami pertanggungjawabkan, itu intinya Pak. Yang orasi hari ini siapa-siapa? Saya sendiri pertama, kedua Pamanda Pami Hasan, kemudian tadi itu tokoh adat dari Pertiwi Dan masyarakat. Bang. Ya saya rasa ini sudah harga mati Pak, harus lanjutkan Pak, harus terus Pak. Tadi kita sudah coba menyatakan sikap atas nama masyarakat Cukubalak, semua mendukung. Jadi nggak ada pilihan lain Pak selain kita melanjutkan rencana bangun ini Pak. Dengan apapun risikonya, kita harus terus. Saya nanti yang akan di depan nanti. Tapi pada intinya yang merasa warga masyarakat Cukubalak, ayolah kita sama-sama lah, kita dukung destinasi wisata ini. Nggak ada pilihan kita. Karena jelas dampak positifnya jelas bagi masyarakat. Baik yang nanti yang mau berdagang, berjualan, ataupun nanti yang mau menjaga parkir, ataupun untuk keamanannya, ataupun yang berjual-jualan di tempat destinasi wisata sini. Kita jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas, yang namanya pembangunan pasti akan merusak dan merubah struktur alam. Namun di balik itu akan kita bangun menjadi lebih baik, yang akan membuka peluang usaha bagi warga sekitar, jelasnya. Ketua Pokdarwis Cukubalak, Masrur, mengatakan, berangkat dari support tokoh adat, tokoh masyarakat serta elemen masyarakat, Pokdarwis bergerak untuk ikut mengembangkan objek wisata, serta menumbuhkan kearifan lokal sebagai penggerak perekonomian masyarakat setempat. Ya sebetulnya Pokdarwis dalam hal ini tidak terlibat langsung. Ini bukti support dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat, tua-tua kampung, membuktikan bahwa mereka support habis dengan Pokdarwis Kecamatan Cukubalak. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, dan saya yakini hanya segelintir masyarakat saja yang yang kurang respon dari kegiatan Pokdarwis ini. Saya hanya segelintir orang yang tidak mengharapkan pembangunan tersebut. Sekali lagi saya yakinkan dampak pembangun tersebut akan membawa harapan baru bagi masyarakat khususnya warga setempat. Berikutnya, Profesor Nazarudin salah satu mitra Pokdarwis. Dia berjanji akan menyumbangkan teknologi pasang surut air laut. Sehingga wisata Karangputih ini akan lebih megah lagi, tegasnya. Tapi adanya di lepas pantainya. Yang hanya terjadi jam-jam tertentu dan hanya tempat tertentu. Nah yang ketiga itu yang unggul energi pasang surut. Kalau kita saksikan kadang-kadang hasilnya kelihatan, kadang-kadang hapus. Itu artinya si airnya bergerak naik ke atas, turun ke bawah. Ya.
Setiap dia naik ke atas, itu ada energi namanya energi apung. Kalau dia tuh naik bergerak ke bawah, bisa kita terapkan untuk pertama sekali. Gitu. Yang sebetulnya aslinya tuh digarap untuk menghasilkan energi. Seperti saya bilang tadi kan ada energi, yaitu untuk energi listrik. Nanti di Kecamatan Cukubalak masyarakatnya punya listrik termurah di dunia, bisa pakai sepuas-puasnya. Gitu ya, nggak tergantung PLN, bahkan bisa jual ke PLN. Nah, ya tapi yang mendesak kayaknya lebih menarik. Jadi energi itu kita kesampingkan aja, seolah-olah itu nggak ada, hanya otomatis bisa berjalan. Yang kita unggulkan nanti ternyata bukan hanya untuk listrik, energi teknologi yang saya rancang itu. Yang lebih hebat lagi itu sekarang itu untuk destinasi wisata, kita bisa jadikan ikon wisata. Ada 4 item yang bisa dibuat di situ nanti. Satu misalnya kincir bergerak oleh pasang surut. Belum pernah dengar Pak, di dunia ini ada nggak? Kincir itu hanya bisa kincir angin sama kincir air terjun. Pasang surut mana bisa ada kincir. Nah kita akan buat di sini. Kita buat di sini, kita ekspos keluar, orang penasaran. Apa iya tak bisa pasang surut bisa ngidupin kincir, bisa muterin kincir. Nah kalau nggak percaya silakan lihat sini. Nah macam-macam datang itu. Salah satunya ada 4 ikon, 4 item. Kincir, terus komedi putar, air mancur sama air terjun. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan basis pasang surut air laut dengan teknologi yang saya rancang, saya namakan SESP, Sumber Energi Sistem Pelampung. Kepada awak media pada hari Senin, tanggal 26 Juli tahun 2021. Kru Uniex TV melaporkan.